sebuah kehormatan kita kedatangan headliner terpecah Stand Up Fest 2025. Oh my god. Ini luar biasa banget. Pas gue nonton hari Sabtu, hari Minggu, gue nonton penutupannya dan itu gue liat gila, banyak banget orang gitu. Banyak orang yang standing applause. Standing applause-nya tuh rata, terus lama, dan itu ada di penampilannya Arif Brata di hari terakhir. Gue merinding pada saat gue standing applause, gue merinding karena emang AC pas dia kepala gue. Gak, gue merinding. Hari itu juga, malam itu juga gue DM Arif kan? Iya benar, DM Rif, saya. tolong kecilin AC. Gue bilang, Rif, gila lu keren banget, maksud gue. Apa penampilan lu luar biasa dari awal dibuka dengan jokes yang nggak ketebak. Pembawaan lu yang santai banget, enak banget, semuanya bener-bener pecah abis. Gue bener-bener kayak Terima kasih. percaya nggak percaya? Gara-gara gue ngelihat penampilan lu, gue ngomong ke Ajis, 2027 gue pengen ada di Stand Up Fest. Gue pengen nonton yang di VIP lagi. Stand up dong. Tapi gue akhirnya kayak di Jambore kan sempet kayak ngerasa udah gitu. Iya. Kayak karena berat banget kan gitu, gue ngerasanya gitu. Tapi begitu gue ngeliat penampilan ternyata tuh kayak anjrit, coba lagi kali ya. Kayak Panas juga Pak. iya kayak berasa ke bawah Iya, gitu. Rif. Gimana rasanya lu pas di DM sama komedian kemarin sore ini? Kemarin sore. Kan beda kolam. Iya sih betul. Kalau di industri dia senior, Iya. tapi di stand up kan baru kemarin sore. Baru kemarin sore dia. Senior. Gua sampai kepikiran pas malam itu tuh abis DM lu segala macem gitu. Sampai kepikiran gini, menuju 2027 gue pengen datang deh ke komunitas gitu, pengen coba open mic. Sampai gitu nyari. Bener Rif. Dia ungkapkan itu berkali-kali setelah nonton stand up. Kenapa segitu hebatnya bisa bikin premis sederhana tapi ngebawainnya asik Rif. Coba ceritain dulu dari awal Ajis nunjuk lu jadi headliner. Oh iya, dari awal tuh kalau nggak salah 6 bulan lah sebelum Stand Up Fest apa ya, untuk pengumuman untuk headlinernya. Jadi Pak Ajis itu bikin konten kan, saya nge-review mobil tuh Pak. Terus dia bilang, Ji, dia panggilnya Ji karena bukan Haji tapi ya panggilnya Jimmy kan Makassar kan Makassar, Ji. Dia panggilnya Ji, kita review mobil ini. Oke, masuk Ji, masuk saya di mobil. Oke, ini mobilnya Arif Brata, ini headroom lega, dan dia adalah headliner Stand Up Fest. Jadi saya nggak tahu itu. Baru-baru itu saya bilang, saya di kepala saya nyiapin legroom lega apa. Oh tiba-tiba ditembak begitu pusing saya langsung. Serius Pak? Iya ini nanti kan headliner kita. Mati kamera, nanti lu headliner. Saya bilang, kenapa saya Bang Ajis? Enggak, gue yakin. Tapi lu kalau nggak salah hari pertama atau hari kedua, nanti hari ketiga nanti baru dicari. Di situ aja, maksudnya pengumuman itu membuat saya betul-betul udah kepikiran. Kita kalau mau stand up tuh kan mau muntah-muntah nih, misalkan udah mau naik panggung tuh mual apa. Nah ini baru pengumuman udah mual karena udah kebanyak berapa orang begitu nanti. Iya, jadi kayak deg-degan ini. Habis itu saya bilang, enggak apa-apa lah karena mungkin hari pertama hari kedua tuh yang paling diingat paling ya yang ketiga lah betul-betul penutupan. Naiklah poster, saya cari slide pertama Arif Brata tidak ada, pas Teguh. Kedua G, di terakhir saya pas di 3 udah apa ini guys ya, itu udah tiap malam sampai anak saya udah mau tidur nih, dia dengar saya ngomong sendiri, muntah lagi deh. dia pasti bilang begitu karena setiap malam setiap malam saya di depan cermin begitu ngebadanin lagi, iya. Sampai akhirnya udah berapa gitu. Nah, serunya Stand Up Fest itu Pak, kombut sama teman-teman komika. Itu yang membuat ruang komedi terus sudut pandang baru terbuka dengan teman-teman komika ini. Jadi itu serunya, kombut lah.
lagi kombut ngomongin, kemarin venue-nya bagus banget, muntah lagi, maksudnya deg-degan lagi gitu. Itu semua komika-komika yang nampil pecah-pecah. Wah, itu yakin saya malamnya memang deg-degan, udah panik. Nah, dari situ saya kayak, dia kenapa milih saya ini, Pak Ajis nih. Tapi dengan dikasih kesempatan itu saya nggak mau sia-siain gitu. Ya udahlah. Untungnya premisnya yang sederhana itu Pak, memang udah ada di notes HP, karena kalau misalkan saya tuh naik motor atau apa, kepikiran ini kenapa begini ya, tulis aja tuh di notes HP. Gitu. Kebiasaan lu tuh gitu? Iya. Ngumpulin premisnya dari situ? Ngumpulin premis dulu, kayak mempertanyakan di kepala, makanya beat opening tuh itu mempertanyakan di kepala aja. Kenapa ya itu gitu. Tapi menurut lu itu salah satu panggung terbesar lu gak? Dalam karir lu? Dalam karir kayaknya itu kayaknya. Pernah stand up fest juga pertama kali ke Jakarta, street comedy stand up fest juga, tapi nggak tahu kapasitasnya kayaknya lebih banyak ini. Lebih banyak yang kemarin. Iya. Dan itu tawanya, wah seru banget itu. Apalagi di line up-nya saya itu lumayan padat-padat semua komikanya. Ada Panji, ada Zawin, ada Nope, Primawan. Gila sih, ditutup dengan gila, keren banget sih. Tapi Ari Brata sekarang personanya udah mulai bias gitu, atau bias, mulai tumbuh lagi dengan versi-versi yang lain. Karena kalau kita scroll Instagramnya Arif Brata, macam-macam Pak. Itu sekarang udah mulai kayak fashion, influencer. Itu dia. Review dari FYP, terus tiba-tiba jadi Fitra Eri, terus juga jadi fashion influencer. Belum lama lu lihat dong postingan terakhir. Apa tuh? 5K running. Gila. Nah, kalau yang lari benar-benar nggak pernah ngontenin yang betul-betul apa ya? Kayak ini bikin sketsanya deh, nggak pernah Pak. Betul-betul karena pengen lari, olahraga aja. Pengen olahraga aja, makanya oke, posting aja deh. Jadi nggak ada yang sketsa panjang gitu. Saya belum tahu sih nanti kalau mau bikin gitu. Tapi ya karena lari itu ternyata cukup menyenangkan, dan juga isi-isi kepala saya yang banyak bertanya ini kenapa begini-begini. Di lari itu bisa ngomong sendiri. Menurut saya jadinya kayaknya lari enak deh begitu. Tipis-tipis aja pagi-pagi atau habis antar anak begitu. Jadi kalau fashion memang kan jualan kaos begitu Pak. Jadi alhamdulillah. Iya. Gua aja tadi pas dia datang insecure, outfit gua oke nggak ya hari ini? Itu dia. Gua takut aja gua. Iya. Outfit oke nggak apa. Ya kan gua tuh kadang-kadang pengen gitu sesekali bikin konten di Instagram gua yang baju-baju muter. Itu pas kepake transisinya. Transisinya. Gua kalau ketemu sama fashion influencer kayak gitu suka minder gitu, takutnya kayak enggak lah. Kalau lu minder sama dia, jangan. Sepatu lu aja seharga outfitnya. Betul, sepatunya dia. Sekarang udah simplicity, udah high class begitu, tapi Andika Pratama di inbox, wah itu saya bilang sepatu dari durian, kulit durian itu harus saya bilang. Itu saya bilang funky itu. Hormat Paris mah belum mulai ya. Belum itu. Andika yang mulai. Iya, sepatu duri-duri. Mantap, dipakai buat ke Ramayana Cibinong. Influencer juga gitu fashion. Tapi kan ini gua melihatnya ya dari kacamata orang industri kreatif ya. Ini akan sebenarnya lu lakukan untuk lu adaptif sama eranya. Lu berusaha untuk berkembang dalam nggak mau stuck di satu tempat gitu. Itu ngikutin siapa? Sebenarnya naluri pribadi dan teman-teman konten kreator juga paham sih yang begitu-begitu. Biasanya kan dipengaruhi sama orang tua nih. Kalau gue gitu ya, bokap gue sama nyokap gue itu ngajarinnya berbeda. Kalau bokap gue tuh ngajarin tekun. Dia tuh kalau ngerjain satu, ya satu aja gitu. Tapi nyokap gue itu orangnya lebih adaptif. Makanya gue punya keberanian untuk beradaptasi. Yang tadinya dari presenter, tiba-tiba ada tawaran komedi, ya udah deh, ambil mencoba untuk adaptif gitu. Gue dapat pengaruh itu dari situ. Kalau seorang Ari Brata ini apa karena gue perantau, gue harus sukses? Itu sih kayaknya perantau aja sih. Karena melihat ini kita tidak boleh
merasa nyaman di ini saya udah segini nih, nggak bisa. Bahkan di teman-teman komika misalkan, teman-teman komika atau main ke komunitas gitu, kita tidak bisa melihat ini orang belum lucu nih, nggak bisa karena dia pasti ada momentumnya, dapat kliknya lucu, terus besar. Nah biasanya kan ada yang dulu mah saya lihat dia masih ini. Nah itu sebisa mungkin saya hilangkan perasaan yang kayak begitu tuh. Kita harus terus belajar. Kalau saya habis nih, Akademi FYP udah diperas habis nih, jangan ulang. Bosan nih kayaknya, kan kelihatan juga dari reviewers. Ya sepi nih kayaknya, tidak usah. Coba lagi otomotif gitu. Terus terakhir karena kan dibilangnya itu tiga mantra dan juga yang paling dekat personanya kita apa begitu. Kalau Panji ngajarinnya community building, apa yang paling kau suka? Misal kau suka lari ya sudah. Kasih tunjuk ke followersmu kalau memang kau suka lari gitu. Karena pasti irisan dari followers juga tahu ada yang suka ada yang enggak. Kalaupun tidak banyak nggak apa-apa, yang penting kau suka gitu. Yang penting dari situ berkembangnya. Jadi kalau saya paksakan terus Akademi FYP terus itu bakalan akan ada fase turunnya. Ada fase turunnya pasti di semua teman-teman saya content creator. Apos pertama tuh dia leader, habis leader jadi ini lagi. Jadi ya memang harus berkembang dan dikulik terus sih. Jadi naluri perantauan kayaknya untuk cari makan. Untuk cari makan tuh apalagi ini biar kita. Tapi lu mikirin Makassar. Lu mikirin semua sendiri atau ada orang-orang yang bantuin lu untuk mikirin ini kayaknya udah waktunya lu berubah haluan gitu. Iya. Berubah haluan misalkan. Kayaknya sejauh ini dibantu sama teman-teman juga maksudnya. Tapi semua ini otaknya tetap di lu. Iya. Kalau ini kita bikin gini gimana guys? Capek dia masukin konten setiap hari. Meskipun sebenarnya premis bertebaran ya. Iya benar. Peluang untuk tiba-tiba lucu juga nih jadiin konten. Kita lihat apa lucu juga nih jadi konten. Iya. Tapi kan kadang-kadang badan tuh kadang-kadang suka nolak. Konten mulu nih gitu. Ada nggak fase burnout-nya gitu kayak konten mulu hidup gua gitu. Sudah ada di titik itu juga sih. Maksudnya kan dulu nih viral dikit kita parodikan ini. Kita parodikan ini. Teman-teman teman-teman komika lincah banget, gercep banget gitu kan. Sekarang udah banyak banget itu isu-isu apa. Enak nih kayak ini parodikan. Tapi di hati tuh kayak ya sudahlah, enggak usah. Gitu ada yang perasaan itu ya. Ya sudahlah. Ada yang berbisik begitu ya. Sudahlah kau fokus aja itu yang lain gitu. Karena ada capeknya juga sih itunya. Capeknya karena memang kalaupun bersuara tetap nggak ngaruh apa-apa kan. Tapi gue suka dia orang yang adaptif sih, gue suka sih. Karena tiap ada fase baru, lu punya kreativitas dalam mengolah sudut pandang lu. Tapi ini menurut lu pribadi aja ya, kenapa ya ada para stand up komedian atau para komika yang ketika main di kolamnya dia bisa pecah, gain respect banyak orang. Tapi begitu ditaruh di comedy show yang masuk dalam kategorinya industri, dia nggak bisa survive. Kenapa ya? Oh iya, benar juga tuh. Mungkin kalau saya pribadi ada pasti merasa canggungnya atau nervousnya juga dia. Masa sih? Kalau lu diundang ke Lapor Pak, emang masih ada nervous-nervous? Masih tetap ada Pak. Masih kelihatan? Masih. Untung teman-teman Lapor Pak tuh menurut saya siapapun yang masuk Lapor Pak pasti lucu. Karena di supportnya misalnya satu ngelempar tipis, beliau hantam pang, ini hantam juga pang, jadinya kitanya terlihat menjadi lucu. Itu supportnya. Nah kalau yang teman-teman komika yang lucu di komunitas, mungkin kekuatannya dia adalah verbal, tulis materi segala macam. Tapi untuk tektokan kita tidak semua komika bisa Pak. Tidak semua. Misalkan, itu mah gini. Harusnya gimana tuh? Nah harusnya gimana tuh kalau teman-teman pelawak udah ada di kepala ini perpustakaannya kan. Kalau kita dipancing begitu yang cuman biasanya nulis materi aja. Harus apa tuh? Ada itunya closing dia. Iya.
Tidak biasa itu Pak. Maksudnya tektokan itu kan tidak dipelajari. Yang tahu kemarin sebulan penuh acara Ramadan kan komedi kan? Iya. Apa yang kau hadapi di situ? Apa yang kau hadapi di situ? Udah nulis nih, ini sebentar pancingan ini. Set. Tidak ada yang mancing nih. Tidak ada yang mancing nih. Gitu. Tapi lu udah nyepel belum? Apanya tuh, Pak? Udah nyepel belum? Maksudnya apa yang lu tulis tuh udah janjian atau belum? Oh, dengan pemain yang lain. Tidak, itu harusnya saya diskusikan tuh. Harus. Malah cuman Pak Denny Cagur yang bilang, Rip lu nanti bilang kayak gini, nanti gini. Oh itu disupport tuh saya. Support 1 kali, tes dia juga hajar. Nah itu yang saya bilang, kok bisa orang kayak bapak-bapak ini begitu Tapi kayak. meskipun dengan jam terbang lu yang lumayan panjang, lu masih ketemu Masih. takutnya? Masih ada takutnya. Pertama terkendala di bahasa. Di kepala itu harus memilih bahasa-bahasa Indonesia yang dimengerti, sementara di kepala kan masih bahasa Makassar ini pemilihannya apa ini. Kalau Makassar kan di Kalong itu. Apa tuh? Di Kalong itu keselak. Oh. Artinya keselak. Nah itu saya untuk ngomong keselak aja kayak geli gitu. Jadi itu yang pemilihan itu yang susah. Terus kedua, rasa ragu untuk maju. Rasa ragu misalkan udah main nih senior, pang. Nah, kita gimana di belakang? Masuk nggak? Nunggu timing untuk kosong baru masuk. Padahal tidak ada kosong. Tidak ada kosong-kosongnya itu. Karena mereka semua ini tidak mungkin bikin ruang yang kosong. Iya, betul. Tidak mungkin. Jadi saya bilang, ya di capture gambarnya ketawa-ketawa doang, komennya, Hari Brata makan gaji buta. Ramadan paling ini, stand up aja. Karena kalau kosong 1-2 detik itu dead air kan? Iya makanya. Dead air. Apalagi komedi pasti berasa. Berasa itu, saya nunggu itu. Jadi ada perasaan, nggak perform lagi. Jadi kadang setiap pulang tuh mikirin lagi, kepikiran. Tapi bikin lu kapok nggak? Bikin kapok sih enggak, cuman kalau ada tawaran langsung maksudnya lebih berpikir kayak ambil enggak ya. Ada begitunya. Termasuk tawaran lapor Pak? lapor Pak, iya sih. Lapor Pak kadang terlalu ini dia. Terlalu apa? Kadang terlalu mepet gitu aja bilang. terlalu mepet aja. Iya, terlalu mepet. Emang ngolengnya sehari sebelum? Kadang 3 jam. Mungkin saya lihatnya kayak begitu, mungkin saya gantiin orang kali. Misalnya ada bintang tamu yang tidak bisa tiba-tiba, siapa ya? Saya jadi kepikiran saya kayaknya. Tapi percayalah kadang-kadang jam 12 siang belum dapat bintang tamu. Masa? Sering begitu. Karena ya kita mendapatkan bukan aduan ya. Aduan sifatnya. Aduan. Dari teman-teman kreatif yang mencari bintang tamu untuk episode yang dia handle gitu. Iya. Gak banyak yang mau datang ke Lapor Pak. Karena takut. Berat memang bebannya itu untuk melucu kali di situ. Iya sih. Nah ini lu sebagai outsider, lu bebannya apa? Kan lu udah pernah ngerasain ya, maksudnya 3-4 kali lah datang jadi bintang tamu. Bebannya apa? Bebannya mungkin untuk main nama kita toh kita di meja briefing kita open sama siapapun yang datang. Betul. Gitu. Bebannya adalah yaitu pertama Lapor Pak adalah acara yang baru tayang, potongannya udah banyak di TikTok, di Instagram apa. Jadi kemungkinan nyampe ke keluarga itu cepat. Jadi kalau kita lucu alhamdulillah. Kalau enggak kayak ngapain sih kamu di perantauan begitu. Gitu. Itu yang mungkin membuat teman-teman yang diundang kayak aduh malu saya nih. Makanya kadang saya lihat kalau perempuan lebih enak ya. Dia cuman aduh aku ini, nah yang lain main tang itu lucu tuh, enak tuh. Tapi nggak mungkin juga saya jadi perempuan, nggak mungkin. Jadi teman-teman komiknya itu merasa itu ya, kayak lucu nggak sih saya di Lapor Pak. Di sisi lain itu adalah portofolio yang oke sekali untuk kita gitu. Apalagi untuk yang berkarir di industri. Jadi ada kekhawatiran gue takut gagal atau nggak perform nanti jatuhnya jadi nggak bisa dapat kesempatan lagi gitu. Iya betul. Kalau misalkan saya diundang dengan kostum yang biasa aja, sulit tuh. Sulit. Makanya saya di Lapor Pak selalu ada saja bajunya. Ada saja dikasih pakaian. Teng ini tiba-tiba pakai jadi superhero. Nah, di superhero itu udah lumayan. Dimainin sama teman-teman di situ. Siapa
Kiki Saputri juga. Nah, saya kan udah berapa kali pakai superhero itu. Udah pakai sayap. Kiki Saputri mancing nih, Mama Dede nih udah. Habis itu yang kedua dipancing lagi. Dia kan Mama Dede kan dalam hati saya. Itu kan sudah waktu itu. Udah nggak usah dipancing lagi Kiki. Tapi mungkin di kepala Kiki belum atau apa gitu, tetap dipancing. Tapi lu termasuk komedian yang rada anti mengulang jokes nggak? Iya. Iya ya? Iya benar. Bahkan ini mohon maaf nih Pak. Iya. Ini kan sebelumnya ini udah diundang ngobrol di WA. Iya. Jujur saya agak menghindari takut saya. Karena takut obrolannya itu terulang, jokesnya juga terulang gitu. Jadi mohon maaf saya sebisa mungkin, wah Pak Wendy lagi, malu saya ini. Oh, gitu. lu di DM langsung sama dia kan? Iya langsung WhatsApp beliau masuk. Kan sebelumnya dari tim ya kan ngubungin. Saya bilang wah nggak enak saya malu jadi kayaknya nggak balas waktu itu Pak. Pas dia WhatsApp Pak mau main segini saya siap main. Saya langsung berangkat. Langsung berangkat saya siap. Iya karena soalnya di YouTube yang lain misalkan nih Ari Brata dari Makassar ya. Ini ya pernah ini. Nah itu pasti ketika dipancingnya itu yang keluar kan ya jokesnya yang berulang lagi gitu. Betul. Nah yang saya hindari adalah ini mah udah di YouTube-nya ini gitu-gitu. Jadi untuk sekarang saya agak menghindari ngobrol-ngobrol panjang di YouTube gitu. Oh. Iya. Tapi kalau teman oke siap. Iya Pak. Iya. Pantes. Enggak, tapi kan maksudnya berarti bagus dong. Karena concern gue juga sama sama Dika. Iya. Kita lagi kesulitan untuk memilih bintang tamu gitu. Kesulitannya bukan berarti nggak banyak, tapi kita lagi berusaha untuk menghindari pengulangan obrolan gitu. Betul. Pengulangan jokes, cerita yang sama, cuma yang nanyanya berbeda gitu. Iya. Itu sebenarnya makanya kita berharap mungkin dari awal deh, sebelum kita ngobrol lebih panjang, ini baru 23 menit. Lu mau ngebahas apa? Kita itu. Yang belum pernah ngebahas di tempat lain. Ini tuh. Dimulai dari lu aja Pak, saya pengen cerita ini gitu. Nanti kita tanya-tanya dari situ gitu. Daripada ntar kita ngobrol gini ternyata ada yang ngulang gitu. Ini lightingnya harga berapa ya? Ini lumayan harganya lumayan sih, lumayan gitu. Ya alhamdulillah dari karena WA berhasil, menurut gua ini bisa kebeli ini. Alhamdulillah. Pakai uang gua sendiri. Jadi bukan dari sini. Tapi kalau saya lihat lampu yang kayak begini nih, ingatnya Pandika. Kenapa tuh? Dulu waktu kalau nggak salah masih ingat G-Confess. G-Confess ingat? Pandika stand up. Iya. Itu ini saya bahas dikit ya. Iya. Itu menurut saya delivery yang paling oke dan tenang yang pernah saya lihat. Kayak ini mah punchline juga sudah ada dan lucu, tapi deliverynya tuh enak banget didengar. Yang gua ngomongin lampu. Iya. Oh. Itu punchline-nya juga gokil sih. Iya. Apa lampu harga ratusan juta. Iya. Beli istri. Analoginya mendingan beli apa gitu? Mendingan beli mobil. Iya. Dapat Avanza. Iya, dapat Avanza. Kalau mau lampu, tinggal nyalain lampu Avanza-nya. Iya. Lucu nggak? Lucu loh. Harga lampu ratusan juta. Nah, mending beli Avanza, digantung ada lampunya. Lucu sih, saya bilang lucu sih. Mana ada lampu sennya. Iya. Digituin dulu. Makanya kalau gue ngeliat, karena gue tahu Andika pernah stand up terus juga host juga kan. Host juga. Iya, Itu kebantu juga. dari situ sih. Kebantunya dari. Jadi kadangkala waktu gua nulis, dari apa yang gua tulis, gua nggak ngafalinnya nggak per kata, tapi poin aja gitu. Oh, jadi gua tahu nanti kalau misalnya ada kelebihan kata atau kekurangan kata, ya udah yang penting gua tahu poinnya gitu. Soalnya kalau ngafalin per kata agak beban nih. Iya, betul. Dan itu gua stand up dengan penonton langsung ya. Ya meskipun sebelumnya di Suca itu gua ini, tapi kan penontonnya sebagian nggak organik gitu. Organik, iya. Nggak organik. Oh, Pakai di Suca alma juga. mater UI tapi mukanya tua banget. Benar. Ada dulu bubaran apa penonton Suca kalau nggak salah. Saya nampil. Jadi ada yang pakai songkok guru begitu. Songkok Bugis Makassar gitu kan. Ih, saya tanya nih. Wih, kemana mantang bahasa Makassar kan?
Nggak tahu bang, aku diundang lagi. Oh cuma dari wardrobe ya bang? Saya kira satu kampung. Tapi dia Suca dan juga Suci. Suca dan Suci. Suca ikut, Suci juga ikut. Nah Suca waktu itu sudah Pak Andika kan? Iya. Pak Andika. Wow itu betul-betul jagonya ngorek orang kalau sudah stand up. Gue ngomong apa ya waktu itu? Itu kan stand up nih, berapa menit? Ngobrol panjangnya kan bisa berjam-jam kalau yang itu tuh. Bener, kayak acara dangdut ya? Iya, waktu itu kan saya udah nampil malam sekali. Pokoknya ditaruhnya sesi terakhir lah. Gimiknya adalah ditelepon orang tua. Telepon orang tua. Bagaimana ibu di Makassar? Boleh nggak ditelepon? Boleh. Saya tanya, Bu sebentar kita ditelepon sama pihak Indosiar ya. Dia bilang alhamdulillah. Gitu. Kapan saya berangkat ya? Jangan bukan berangkat. Cuma ditelepon saja. Sebentar angkat teleponnya. Udah nampil, kalau nggak salah Arafah yang panjang sekali dia. Dan memang lucu dan itu kan tayangan yang oke sekali kalau di TV itu. Ngobrolin sampai PS-nya, rental PS. Saya dibilang, oh bagaimana ini? Udah malam. Sementara kita kan di Makassar tuh beda 1 jam. Iya, betul. Di sini sudah jam 11. Di sana sudah jam 12. Saya nampil setengah 12 di sini. Habis perform, ditelepon kalau nggak salah jam 12. Di sana sudah pagi jam 1. Ditelepon tut. Oke, kita langsung hubungkan kepada ibu dari Ari Brata. Ya. Tut. Tidak diangkat ini. Tut. Udah habis itu. Gimana Arif? Iya tadi ada WhatsApp-nya katanya ibu saya lagi sakit. Saya bilang begitu. Saya tiba-tiba bohong. Ibu saya lagi sakit. Oh gitu ya udahlah. Gimiknya kurang lucu gitu. Set. Habis gitu subuh saya telepon lagi. Bu, kenapa tidak diangkat? Orang saya sudah tidur dari jam 11. Bapak mau diangkat? Kau juga menelpon pagi-pagi sekali. Itu. Jadi akhirnya saya bohong bilang, oh, ibu saya waktu itu sakit. Dan Andika maksud gua adalah sosok yang tepat menurut gua. Tepat sekali. Dia tuh memang pinter banget ngolah sebuah gimmick atau ngolah sebuah segmen. Bisa jadi panjang banget. Ini andai Andika jadi polisi. Ketemu sama terdakwa, padahal dia nggak bersalah. Itu terdakwanya bilang ujung-ujungnya ketika dia ngomong sama dia, fix pak, saya pelakunya. Udah ada padahal enggak. Iya. Kamu udah pinter ngolahnya gitu. Pinter ngolahnya sampai kayaknya memang saya jahat pak. Saya suka tinggal di penjara. Sampai begitu betul sih. Tapi gemblengannya beda kan? Iya betul. Antara Suci dan Suci tuh menurut lu gemblengannya beda kan? Beda. Kalau Suci ya udah stand up toh. Pure kompetisi. Iya gitu. stand up. Udah habis itu hostnya nggak terlalu lama. Udah penilaian mana kalau lucu-lucu lanjut, kalau enggak udah selesai. Kalau Suci kan ya memang tontonannya juga maksudnya Indosiar sampai ke pelosok. Ngapain orang-orang kita di daerah ini untuk tahu teknik apa segala macam, yang penting terhibur. Nah, salah satu hiburannya kan dari obrolan-obrolan itunya. Jadi memang menarik di situ. Dan tidak semua yang bisa dipancing bisa main ya Pak? Iya, benar. Tidak semua. Tidak semua. Jadi kadang-kadang emang udah disiapin Pak. Maksudnya disiapin dalam artian nanti kalau ketemu si A kita bahas ini ya. Bahas ini ya. Gitu. Nanti gimmicknya kita udah siapin di belakang, kita udah support propertinya atau misalnya harus telepon ke keluarganya atau apa, itu semua udah di prepare gitu. Cuman emang kadang-kadang ada yang memang gua nggak tahu ya, ada yang terkesan nggak mau diolah atau menahan diri atau nahan diri. Kesannya gitu ya. Iya. Kurang kooperatif gitu terhadap gimmick-gimmick yang disiapin ke dia. Tapi ada juga yang emang susah aja. Ada aja. Sampai gua memperlakukan beberapa komika kala itu, gua dekte kayak Uya-Kuya dekte Cinta Kuya. Oh iya betul. Jadi misalnya gini, gua di sebelah Arif nih, kan pakai WHM dong. Jadi kalau gini kan nggak kedengeran apa-apa. Misalnya komentar dari Radit nih misalnya. Radit nyuruh dia menjawab pertanyaannya dia, terus dia terus jawab ini aja. Gue sambil nutup itu. Saya pernah dibisikin juga. Betul, dibisikin begitu. Jadinya dan setelah dibisikin lucu untungnya. Karena kalau kita dibisikin begini kurang, ngapain dibisikin? Kurang ternyata enggak. Tapi selalu lucu karena
Pandi kan sudah tahu kalau yang ini tuh kena di penonton begitu. Udah tahu lah mainnya kemana. Yang bahkan gue bisikin aja gak kena. Banyak pak. Dan bisa dilihat kalau ingin melucui itu malah kurang. Malah kalau terakhir. Mending jawab jujur. Jawab Kenapa jujur ya apa komedi adanya. itu begitu ya? Iya ya. Kenapa ya? Jawab jujur apa adanya tapi agak aneh. Ditimpalinya dari host-host ini. Kok begitu jawabannya? Nah, jadi lucu. Tapi kalau yang ditanya terus udah melucui duluan jawabannya. Itu tuh sampai sekarang saya masih bingung. Kenapa Sampai bisa ada gitu ya? gimmick potong kumis, Pak. Potong kumis sebelah si Pandu. Betul. Pandu. Gara-garanya waktu itu semua peserta disumbang sama Soimah. Oh iya, saya nggak dapat. Disumbang, misalnya disumbang. Masih ngeluh aja nih nggak dapet. Maksudnya di Suca 2 Soimah nggak ada. Iya, saya nggak dapet dia. Soimah nyumbang atau apa sih? Pokoknya ada yang gimmick nyumbang. Terus gue bisikin Pandu, lu berani nggak cukur kumis? Ntar gue todong ke Soimah nih. Oh gitu. dari Pandi. Terus tiba-tiba, Mae, kata dia kalau ini boleh nggak 2 juta dia potong kumis tengah. Bener ya Leo. 2 juta dapet. Gitu-gitu Pak. Gitu, Pak. Dan Pandu juga enak dimaininnya dia, jawabannya polos-polos gitu. Sama kayak Arafa, Musdalifa. Aci Resti. Ciresti. Dapat AC, dapat kulkas, dapat tempat tidur. Pokoknya rumahnya diisiin. Kalian syutingnya di Electronic City? Ada sebenarnya Electronic City. Lu tuh Suca berapa dulu? Suca 2. Suca 2, ya. Suca 2 gitu. Tapi sebenarnya stand up komedian Indonesia yang menurut lu paling menginfluence lu siapa? Iya, siapa? Radit sih. Radit tuh. Padahal kalau nggak founder nggak apa-apa loh. Nggak mesti harus founder. Gini. Menginfluence. Jangan Nggak perlu founder banget lah. Bener. Iya sih, Jangan betul merasa ya. utang budi. Nggak apa-apa lu bilang Hakim Bagil, kita percaya kok. Iya. Makin. Dia udah lapor Pak ya? Udah. Gokil dia. Anjing aneh tuh ada. Karena dia nggak nonton kan waktu Iya. di Stand Up Fest. Iya, Gue tapi nonton dari memang- Jambore sama Stand Up Fest. Gue paham sih yang act outnya Iya. itu gue paham sih pasti akan. Tapi yang menginspirasi kan tadi pertanyaannya menginspirasi atau Iya, menginfluence? menginfluence lu. Iya. Radit menurut saya orang yang bisa netral di Instagram, terus stand up-nya juga lucu bagi followersnya, dan bagi saya juga tetap lucu karena udah premisnya dia sudah seorang bapak, merubah itu dari dulu yang jomblo-jomblo itu bisa ditwist sama dia, udah bisa, oh ini udah deket banget nih materinya sekarang itu, sama jago jualan juga, Iya, jago benar. jualan stand up. Benar. Tur, walaupun di awal-awal tuh saya pernah lihat vlognya dia sama Mas Panji, dia bilang ngapain sih bikin tur, capek. Sekarang di tiap kota ada dia. Dari mulai cerita apaku sampai Iya, cerita sial. terakhir cerita anehku. Iya benar. Itu yang bilang, oh ini deh. Kalau untuk mau hidup dari stand up komedian, kayaknya dia atau Mas Panji gitu, yang sangat menginspirasi banget. Tapi kan gaya stand up lu beda sama Beda. Radit kan? Iya, Kalau lu kan storytelling kan? storytelling. Kalau storytelling tuh sukanya Abdur. Kalau jenis-jenis komikanya ya, Abdur, Bang Jegel tuh suka banget tuh kalau Bang Jegel, dia kayak di atas panggung, di bawah panggung sama aja orangnya begitu gitu. Iya. Sama satu Bang Awe. Bang Awe menurut saya kejelian dalam mencari punchline yang aduh kok nemu aja ini hal-hal yang menggelitik, dia tahu gitu. Nonton gak yang pas terakhir Pak? Nonton Awe. Iya itu tuh kayak Usil dia, kepalanya tuh usil itu banget. betul, usil. Aduh, Anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa, Bang Awe tuh. Iya. Jadi, wah nemu lagi dia. Kalau Jegel kebalikan kan, orang dewasa yang terjebak di tubuh kecil. Lebih ke Conan dia ya. Lebih ke Conan. Om kecil. Nah harapan lu sebagai stand up komedian, sekarang kan kalau dulu mungkin eranya Suci awal-awal ya, Iya. Ketika ada wadah, tapi komunitasnya belum terlalu growth, belum terlalu banyak gitu. Iya. Terus tiba-tiba muncul Suca ngasih wadah baru. Ini mulai terangsang nih, komunitas daerah tuh udah mulai banyak yang berani untuk menggantungkan dirinya, cita-citanya adalah stand up komedian. Iya. Nah sekarang ini wadah untuk teman-teman jadi etalase jualan gitu ya, itu kan nggak banyak. Nggak banyak betul. Harapan lu sendiri apa? Kalau harapannya saya justru kayak Pak Wendy yang selalu dibikin gitu Pak. Maksudnya kompetisi stand up tuh ada di platform YouTube orang-orang. Kompetisi stand up-nya ataupun
Iya, maksudnya penampilan stand up orang-orang jadinya bisa ke situ-situ tuh orang-orang yang pengen open mic. Karena terakhir tuh saya ketemu orang di bengkel terus, "Bang, Abang Arif ya?" "Iya, stand up." Anak saya kemarin juara lomba stand up di sekolahnya SMP. Jadi sekarang tuh kayaknya di sekolah-sekolah juga udah mengajarkan stand up gitu. Ada seni bernama stand up. Itu saya bilang anak saya, jangan kamu ndak lucu ya. harusnya kamu bisa nonton video-video bapakmu. Gitu. Tapi lu bisa dapat premis dari anak lu tuh gimana sih cara ngelihat momen dan ini bisa dijadikan gimana premis? sih cara menentukan premis gitu? Oh, kalau saya ini buat orang-orang kayak gue yang pengen belajar dan atau orang-orang yang sebenarnya udah dikasih kesempatan tapi emang tetap pengen hidup susah aja. Mereka ini udah mencoba panggung stand up comedy. Iya. Oh iya dong, tahu saya. Luga 1 kan? Iya, betul. Juara satunya 15 juta diambil 14,5 juta sama bininya. Orangnya nggak ada ya? Oh, pinter dia tahu lagi mas stand up. Nggak ada orangnya. Kayaknya memang udah. Padahal itu menurut gua amazed dia deh, bukan anak stand up, terus gue nggak tahu dia belajar dari mana karena gue membebaskan kan. Waktu itu lu sempat ikut lugas kan? Ikut. Tapi yang season 2 apa season 1? Season 2 kayaknya pas juri. Oke, season 2. Nah season 1 kan mereka gitu. Maksud gue, ternyata mereka bisa loh gitu. Iya, betul. Tapi saya kan nggak dilanjutkan gitu. Nah gimana sih? Gue juga penasaran gitu. Nangkep premis ya? Nangkep premis tuh gimana gitu? Yang paling dekat sih. Dan selalu mempertanyakan di kepala aja. Walaupun itu hal yang sudah biasa. Tapi kan lu sehari-hari ngeliat anak lu kan? Iya. Kayak misalnya premis yang lu tangkap dari Sabit, anak lu iya. nih lagi ngelakuin sesuatu di rumah. Terus kok lu bisa menangkap bahwa wah ini momen ini lucu nih jadi premis nih? Iya, gimana menjelaskan itu ya kalau apa deh yang terakhir kelakuannya Sabit yang bisa masuk ke dalam kepala lu yang kayaknya ini potensial untuk dia? Kalau yang sekarang itu karena saya perkembangan anak juga betul-betul memperhatikan ya, maksudnya jangan sampai kelewat momen gitu. Justru bukan sebentar, hal. lu nggak mau kelewatan momennya karena itu tanggung jawab lu sebagai sosok ayah atau lu ngerasa bahwa ini premis gua nih. Bukan itu. Soal ayah dong. Soal ayah dong. Soal premis kan bisa nanti. Nanti dikumpulin dulu itu. Itu karena menurut saya di tiap malam tuh saya ngerasain kalau saya tidak mau tidur, terus ngeliatin dia tidur tuh sampai ngukur, ini udah panjang nih. Udah sampai segitunya saya. Mungkin senior sudah tahu gimana punya anak yang masuk, apalagi anak saya sudah masuk SD gitu kan. Jadi saya selalu menahan diri untuk nggak usah tidur deh. Karena kalau udah besok nih udah ganti hari gitu. Saya kayak ngelewat lagi momen satu hari sama anak gitu. Suka melo saya soal anak gitu. Segitu melonya seorang Arif. Bahkan tadi nih sholat Jumat, dia kan udah masuk SD dan ternyata di sekolahnya itu ada wajib sholat Jumat. Ada wajib sholat Jumat di sekolah. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata beberapa minggu yang lalu itu momen terakhir saya sholat Jumat bareng dia. Habis itu sholat Jumat lah saya setelah dia masuk SD berangkat jalan kaki kayak ada yang hilang Pak. Maksudnya dia kan tetap di sekolah tapi biasanya kita ngebahas di sini ada kandang ayam nih. Biasanya ada tikus di situ. Itu terus jokesnya berulang sama dia. Habis itu lari masuk ke depan mimbar gitu. Ini kayak kosong sekali. Jadi tadi pas sholat Jumat, saya nggak sholat Jumat di masjid dekat rumah. Saya keluar naik motor. Karena kayak iya gitu. Sehingga itu yang menurut saya momen-momen itu yang saya catatin. Toh kalau ceritanya udah sedekat itu, untuk dicari komedinya lebih dekat, lebih gampang. Jadi premis itu nggak harus kejadian lucu? Nggak harus kejadian lucu. Yang ini nih mungkin bisa dicari, nggak sholat Jumat atau apa, bisa jadi itu atau momennya nggak usah deh sholat Jumat. Nah mungkin ya, itu pasti tinggal kita cari nanti. Tapi yang kayak gitu tuh saya selalu merasakan begitu. Karena dia dekatnya sama ibunya lagi. Kalau sama saya nih, hari bersama bapak, hari bersama ayah. Satu hari di rumah, main-main begitu. Habis itu dia lagi makan, ada jadwal makannya, terus makan sudah.
santai aja nih, kita kayak orang dewasa yang ini aja. Tapi pas pulang mamanya dia lari ke mamanya. Iya, mau mau makan ini, mau ini. Kenapa tadi kau tidak begitu ke saya? Kenapa kau tidak merasa istilah kalau Makassar jabe-jabe gitu, gemes-gemes ke saya begitu? Tidak ada, dia tahan-tahan begitunya. Jadinya istri kalau dia berdua selalu mengeluh kayak ini Abid banyak sekali ininya. Tapi kalau sama saya santai gitu. Nah itu yang perlu saya pelajari. Apakah dia menahan diri? Ada batasan itu ke saya? Pernah lu marahin kali? Tidak pernah. Cuman saya terlalu komedi terus, Pak. Terlalu komedi? Iya. Misal ada kesalahan dia, saya marahin begitu. Gatal dalam hati itu belokin lagi, lucu, dia ketawa lagi. Kata istri saya, jangan selalu mau lucu terus. Iya. Jadi nggak ada harga diri. Nggak ada harga diri. Anak jadi nggak ada segannya gitu. Nggak ada segannya. Pernah di tetangga itu. Udah mau masuk rumah tetangga ini, dia mau buka sendal, berpikir dia, buka sendal apa? Ini. Si bapaknya yang punya tetangga saya sudah bilang, masuk aja Bit, nggak apa-apa, pakai aja sendalnya. Dia berpikir, terus saya bilang, nggak apa-apa Pak, masuk aja nak. Saya bilang masuk aja. Tunggu, mau tanya Uma dulu. Nggak apa-apa, masuk aja. Tunggu sebentar ya. Dia lari ke rumah. Uma, boleh nggak pakai sendal masuk rumah orang? Kan sudah ada profil dari saya. Sudah ada begitu kayak, oh nggak ada harga dirinya bapak ini. Nggak ada harga dirinya di depan. Itu itu saya merasa sedih sekali kayak. Apa lu selalu berseberangan dalam ngambil keputusan ke anak? Misalnya ya, contoh simpelnya. Anak mau makan coklat. Iya. Kalau misalnya ibunya bilang nggak boleh, ayahnya bilang boleh, kan ini jadi Iya, betul. Oh, lu sering begitu ya? Iya, sering begitu. Nggak boleh nak, nggak boleh makan itu. Kan sudah banyak gula hari ini. Saya bilang, besok juga kan bisa berganti hari lagi. Makan saja, begitu. Oke. Bahkan kan ada jadwal nonton dia, jadwal nonton. Nonton dia dibatasi sekali sama istri begitu. Tapi kalau ada momennya saya berdua, biar lebih akrab begitu ngobrol, sambil nonton deh. Saya nyalain TV, terus dia ambil remote, dia matiin. Jangan ayah, bukan hari nonton. Saya bilang, saya yang beli TV ini. Saya yang beli ini loh. Masih ada terakhir cicilannya ini. Itu, dia sangat hormat sekali sama ibunya. Saya bilang, tidak ada. Nggak ada saya ini. Tapi kalau lu kan maksudnya lu bilang tadi kalau lu tuh selalu bercanda. Iya, itu sama anak lu gitu. Nah, ini kebalikannya sama gue nih. Anak gue yang cowok terutama ya. Gue berusaha untuk jadi ayah, sosok yang disegani sama dia. Tapi dia selalu mematahkan itu gitu. Gue harus gimana gitu. Kayak kemarin misalkan gini. Anak gue kan tiba-tiba udah berapa waktu belakangan nih ikut nge-gym. Karena ngeliat bapaknya nge-gym. Iya. Kelas 1 SMP. Dede mau nge-gym, ya ayo nge-gym. Dah. Jadi hampir tiap hari nge-gym. Terus tapi gue selalu tanya, besok mau nge-gym nggak? Besok mau nge-gym nggak gitu. Takutnya dia capek. 2 hari yang lalu malam. Nah, besok mau nge-gym nggak? Nggak dulu deh ayah, dia by way kan. Nggak dulu deh ayah. Soalnya Dede kecapean. Terus Dede masuk jam 7.20. Udah, terus gue jawab dong. Siap komandan. Terus lu tahu dia nulis apa lagi? Dan kebetulan juga besok Dede mau ketemu sama Elon Musk sama Putin. Tiba-tiba dia Elon Musk sama Putin, maksud gua kan nggak expect ya anak gua ngomong kayak begitu gitu. Kalau lu kan lu pengen melo gitu. Pengen jadi, gua ngeliat bahwa lu berusaha menjadi sosok ayah yang baik buat anak lu, membangun kedekatan gitu. Nah, gue tuh sama anak gue yang cowok kayak selalu gitu, kayak selalu dipatahin gitu sama dia gitu. Menurut lo, gue harus gimana? Kenapa saya Pak? Kan lu senior gue di stand up. Jangan. Tapi kan senior ini dan dia. Lu berhasil membuat langkah lu sebagai ayah yang menyenangkan gitu. Gue takutnya gue jadi tidak menyenangkan buat anak gue. Di mata anak lu nih, misalnya kalau lu ke rumah kan pengen jadi ayah yang wibawa kan. Lu berbeda dengan versi lu di TV kan. Iya, betul. Mungkin anak lu baru nonton, gak usah sok wibawa, ini aja dilapor perlu jadi tuyul. Itu ya. Apa iya ya?
itunya kayaknya Pak. Maksudnya kali ya. kutukan komedian tuh seperti itu kayaknya. Apapun yang dilakuin, serius atau mau apa, tetap inner monolog orang itu bicara di dalam. Nggak kau lucu orangnya. Begitu kayaknya. Ada itunya. Tapi lu udah sempet ngomong sama istri lu, gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan trust dari anak lu untuk bahwa kalau gua yang ngizinin itu udah cukup, nggak perlu harus ke. Iya benar. Pernah lah? Pernah. Terus dia bilang kayaknya ini deh sering ngobrol yang dekat-dekat dan bilang kalau ini nggak boleh, tapi harus kuat ngomongnya. Maksudnya jangan lemah lembut. Iya lemah lembut. Iya maksudnya dan juga tegas maksudnya. Bukan. Kalau misalkan anak tuh kan biasanya kalau udah sedih kita udah luluh. Ya jangan gampang luluh begitu maksudnya. Nggak apa-apa itu lama-lama kebentuk dia bilang begitu. Tapi saya nggak kuat. Sama. Bahkan kalau waktu terakhir itu Pak, yang dia udah nggak boleh empati. Gak usah dibahas. Apa sih yang udah nggak boleh menetek lagi gitu. Oke. Itu yang momen saya sedih tuh. Karena dia betul-betul negosiasinya dalam sama istri saya. Uma, ini Abid Uma, dia bilang begitu, ini Abid loh, kenapa ditahan? Oh itu saya nggak bisa itu, nangis saya. Kayak kasihan banget dia, cuma mau mimi doang nggak boleh. Maksudnya kasih aja, dia bilang udah nggak bisa. Padahal itu lu yang nyuruh ke bini lu kan untuk ngomong ke anak lu kan? Iya. Supaya jatah lu nggak berkurang kan? Oh iya. Sayang Mas, begitu aja kayak sedih banget ini saya. Karena tapi emang lu belum pernah ada satu momen yang bikin lu akhirnya tegas dan berhenti di titik gitu, nggak ada patahan komedi lagi gitu? Pernah. Kayaknya pas marah itu istri saya udah, kan kami tidak ada ART di rumah. Jadi istri saya yang masak, habis itu ngepel, udah dibilang ini box mainan jangan dibongkar lagi. Sudah kalaupun dibongkar atur lagi. Dia cuma bilang iya sampai hampir maghrib di situ terus. Udah saya tanya, terus dia jawabannya kayak mengulang kalimat saya dengan mulut yang wow, saya langsung kok injak harga dirinya ini apa ini. Di situ saya tidak boleh kalau bicara sama orang tua begitu, tidak baik. Ini yang baik itu ingat, yang baik itu cuma keluarga kita di rumah saja. Di luar ini kita tidak pernah tahu orang bagaimana sifatnya. Kalau kau begitu, orang lain marah, saya tidak bisa pegang-pegang, saya tidak bisa pantau 24 jam. Marah terus tuh, tidak ada komedi sama sekali sampai, udah marah begitu kan, saya masuk di kamar, diem, dia langsung tiba-tiba ngasih foto, saya diselipin di pintu begitu. Foto saya dorong dia waktu masih kecil di stroller. Saya bilang, maimu begini kan. Maimu begini. Nangis saya, tidak bisa. Dikasih begini. Kok bisa berpikir begitu? Karena ada foto-foto di kulkas dipasang kan. Tahu. Dia kasih masuk begitu. Foto dia masih kecil dorong stroller begitu. Itu pun hasil foto dari orang yang kayak, "Bang, sini saya fotoin." Kasih begitu. Wah, kau begini maimu kau dah. Tapi seharian saya tidak temani cerita sampai besok baru saya ngobrol. Itu sih kayak momennya saya tidak ngasih tapi komedi. Tapi anak seumur itu udah bisa tahu cara meluluhkan bapaknya ya? Nggak tahu dia nonton YouTube kali. Saya tidak tahu itu. 7 trik mencari kelemahan ayah gitu kali ya. Iya. Tapi apa yang membuat lu segitunya takut kehilangan momen sama anak lu? Iya pasti berkaca dari. Kalau biasanya kan ada yang mendasari. Kayak misalnya gua pun ke anak gua juga begitu gitu. Gua selalu menghabiskan waktu untuk menggali gimana hari lu di sekolah. Iya benar. Lu happy nggak hari ini? Karena dulu gua nggak pernah begitu. Betul. Nah saya juga berkaca dari saya maunya kelakuan, maksudnya hubungan saya dengan bapak dulu itu udah putus di saya aja. Orang tuh rata-rata, apalagi generasinya saya mungkin kayaknya banyak yang tidak dekat sama bapaknya, banyak dekat karena sama dulu ibu. Satu arah terus kan. Iya. Nah, perintah. Gitu. Kamu tidak boleh. Tidak bolehnya ini kenapa? Alasannya tidak ditahu. Ya udah tidak boleh aja. Sehingga itu yang membuat semakin kita bertumbuh, masuk SMP udah nggak mau dicium.
udah malu sama bapak, udah membandingkan, ih bapaknya teman saya lebih gagah dibanding bapaknya saya, ada perasaan itu. Jadinya sampai akhirnya dewasa tidak akrab. Betul. Saya kan pada saat orang tua pisah, saya kembali ke rumah lagi, yang mana bapak itu tinggal sendiri, dia udah stroke. Oh itu obrolan bingung saya Pak. Datang nih udah stroke gitu, dia cuman bilang, gimana tadi, hujan nggak? Iya hujan sih. Udah duduk lagi. Tadi kemarin hujan nggak? Iya udah. Itu terus obrolannya. Karena awkward, karena nggak pernah terbiasa ngobrol. Tidak pernah terbiasa, tidak pernah lepas kalau kita ngobrol sama teman gitu, tidak ada begitu-begitunya. Jadi itu saya bilang udah cukup di situ saja. Sama anak saya lebih ceria aja, lebih dalam kayak. Abid gimana, hujan nggak tadi? Sama dong. Sama dong. Biasa aja ya. Udah aman. Ini aja obrolan kita terus. Aduh. Cuma beda nada doang. Beda nada doang. Obrolannya sama. Tapi emang penting sih memutus hal-hal yang begitu tuh penting. Tapi nggak banyak nggak sedikit juga yang ternyata menerapkan apa yang dia dapat. Oh, menerapkan apa yang dia dapat sama orang tuanya ke anaknya lagi. Saya juga ada beberapa. Meskipun ada beberapa hal yang itu terdengar, udah nggak zaman sih hubungan ayah dan anak begitu gitu. Tapi ada orang yang masih berpendapat, dan dulu gue begini, makanya gue bisa jadi begini gitu. Oh iya juga ya. Ada begitu-begitunya. Nah berarti tergantung didikannya apa dulu Pak. Mungkin keras tapi bapaknya kerasnya itu jelas gitu. Kalau cuman Iya juga sih. Ini iya gitu. juga sih. Iya. Kalau saya kan hukumannya bapak saya alhamdulillah yang saya terapkan sama anak saya itu yang saya ambil nggak pernah main tangan, maksudnya mukul apapun nggak pernah saya. Bokap dulu pekerjaannya apa? Seniman dia, origin tunggal. Oh iya, nyokap biduan kan? Iya, nyokap lagi, ibu biduan. Iya. Nolak. Itu yang saya ambil dari bapak yang semarah apapun dia paling cuman di hukumannya itu dimasukkan ke kamar mandi. Dikunci di kamar mandi. Iya, memang seminggu tapi tapi dikasih makan alhamdulillah. Maaf nih kalau sampai orang tua lo masukin lo ke kamar mandi seminggu itu jatuhnya bukan hukuman. Cuma suruh renovasi aja. Seminggu gitu. Iya. Tapi tantangannya akan bertambah ketika misalnya Sabit punya adik. Oh iya itu benar. Itu tantangannya lebih bertambah. Tolong suhuku. Karena kayak kemarin aja gue dilematis nih. Ada satu kejadian di rumah gue. Jadi si Bontot main sama kakaknya perempuan. Dia lagi demen main Titan. Karena anak sekarang kan ngomongin Titan tuh yang bombardilo, krokodilo, sahur apa segala macem. Nah anak gue tuh lagi seneng main berantem-beranteman sama gue. Pakai tenaga, kamehameha gitu-gitulah. Cuman guanya belum pulang. Gue lagi on the way. Cuman gue lagi video callan sama bini gue. Nah mereka lagi main berdua. Mungkin si kakaknya juga nggak bisa ngukur bahwa kalau dorong adeknya itu ya dengan sedikit dorongan aja mungkin itu kenceng buat si kecil. Iya. Jatuh yang kecil, jatuhnya jatuh duduk. Aduh. Bini gua langsung histeris takut kan kenapa-napa kan karena tulang ekor kan. Akhirnya jadi bingung gitu menyikapi masalah itu. Kakaknya nangis karena merasa bersalah. Terus bini gua juga ngehentak. Terkesannya kayak mungkin dia menganggapnya nyokap nyalain gua nih karena gua kakaknya, gua yang nggak bisa kira-kira. Padahal yang nggak bisa diem tuh emang si adeknya gitu. Nah gua pulang tuh menengahinnya bingung Pak. Jadi gua harus gimana ya? Yang pertama gua tarik si Bontot. Gimana tadi ceritanya? Oh dia cerita lah dengan manip. Tadi aku berdiri di sini, terus kakak dorong aku. Ntar sebelum dorong, kalian main apa? Iya. Jadi harus dirunutin. Kalian main apa? Main gini. Terus yang dorong siapa duluan? Kok aku dorong kakak gitu. Nah mungkin kakaknya merasa mau balikin kekuatannya gitu. Tapi memang kekencengan. Udah beres ceritanya, terus yang itu masih nangis sesenggukan apa segala macem. Ngajak ngobrolnya setengah mati. Gua pengen menyampaikan bahwa lu jangan menyalahkan diri lu terlalu keras gitu. Ini bukan sepenuhnya salah lu. Itu sih nanti mungkin akan kau temui kalau dia punya adik tuh. Karena kayaknya saya juga
belajar dari situ, maksudnya kita tidak boleh langsung menjudge kalau yang mendorong itu salah gitu. Karena ada pasti sebabnya kenapa ini bisa gitu. Dan posisinya mungkin tidak pas, jadinya jatuh, ya kan? Nah, Sabit di sekolah sama teman-temannya nggak pernah terlibat? Ada beberapa juga, tapi ya itu maksudnya istri saya langsung tanyakan, tadi bagaimana ceritanya kayak itu tadi Pak? Maksudnya dicari tahu dulu, oh ini ya soalnya Abid bilang begini, tapi Abid kenapa bilang begitu? Iya soalnya dia gini, akhirnya ketahuan kalau Abid yang salah atau temannya yang duluan. Kalau posisinya anak lo yang salah, apa yang kalian lakukan? Saya sih minta maaf gitu. Enggak, maksudnya ke anak lo? Oh, ke anak saya? Kalau misalnya dalam pertikaian anak balita-balita ini ya lagi. Terus lu ke anak lo gimana? Misalnya posisinya ternyata anak lo yang salah gitu. Iya, saya bilang jangan begitu nak. Jangan. Karena ya itu selalu yang saya bilang itu kita tidak pernah tahu orang. Kalau dia marah terus sama Abid bagaimana? Kalau yang begitu coba, saya biasa bilangnya coba kalau Abid dikasih begitu. Dibalikkan maksudnya. Kalau Abid dikasih begitu bagaimana? Baru dia paham gitu. Tapi untungnya dia tidak sepemalu kayak saya. Alhamdulillah. Iya, kenapa kau pemalu sekali? Iya, pemalu sekali. Orang Makassar tuh kan mentalnya bagus gitu. Jawabannya 12 Makassar tuh. Jangan 12 kuat ya. Iya kan gua kalau mudik ke Makassar. Oh, itu dia. Benar. Walaupun istri Gorontalo kan, tapi kan Makassar lahir besar pasti. di Makassar. Iya, orang Sulawesi kan rata-rata mentalnya Kalau potong jalan, kalau kita kan begini, muter balik gini, pelan, baru gini. Kalau sana gini. Tadi aja masuk sini, Pak. Iya, karena apa ya? Lu udah cek DNA belum? Takutnya Jawa loh. Gini, bener. Lebih ke ini sih maksudnya malunya tuh sekarang karena udah sering juga ketemu sama orang banyak, akhirnya udah nggak terlalu kayak gimana lah. Tapi tetap kalau ketemu yang wah ini senior tetap ada segan-segannya juga. Kalau di komunitas saya kayak, hei kamu ambilkan aku arak, ambilkan aku ini, enggak juga sih. Nah, karena kalau anak saya terakhir tuh dia kan cukur botak. Di dekat rumah ada yang teriak temannya dia. Botak. Terus dia responnya begini. Ya memang saya botak, kenapa? Saya bilang kalau saya di zaman itu lari udah nangis itu. Tapi dia jawab begitu kayak, oh keren kamu. Jadi mentalnya itu kayaknya ikut kayak mamanya deh yang keras begitu dia. Istri lu orang? Oh, Makassar juga. Oh, Makassar sama. Makassar versi yang betul-betul tegas gitu. Tegas dia kayak. Kuat ke anak, kuat ke suami juga. Itu. Ras terkuat di bumi bener-bener. Itu ya. Umur berapa sih, Sabit? Sabit sekarang udah 7 tahun. Baru kelas, makanya baru masuk SD. Masuk SD. Iya. Itu jadi. Tapi hati-hati memang kita kalau mengkomunikasikan sesuatu ke anak-anak kita. Betul. Karena mereka benar-benar literally menangkap apa yang kita bicarakan. Gitu. Ada contoh kasus. Gue pernah sok-sokan boys time berdua ngobrol sama Kauki nih. Ya memang Kauki nggak ngerti gennya kemana ini orang. Ngobrol gitu. Nah, kita laki-laki. Itu TK atau SD ya, sayang? TK. Umur 3 tahun apa 4 tahun. Kita nih laki-laki. Tolol, gue tolol, gue akui setelah itu gue ngerasa gue tolol sih. Maksudnya umur 4 tahun gue ajak ngobrol serius gitu. Kita nih laki-laki, nak. Kita bertanggung jawab sama keluarga kita. Nanti kalau kamu sudah punya istri. Jauh. Cewek itu nggak boleh kerja. Kayak ayah nih. Ayah yang kerja. Selama ayah mampu kerja, bunda di rumah ngurus anak. Jadi cewek nggak boleh kerja. Besoknya gurunya telepon. Ibu, kenapa ini kau? Kenapa? Ini guru-guru ceweknya disuruh pulang. Menerapkan sih tapi langsung dan literally apa yang gua sampaikan disampaikan gitu. Jadi itu kalau gurunya datang gitu, Miss ngapain di sini? Hah? Ya kan mau ngajar. Kata ayah aku, cewek itu nggak boleh kerja, cewek itu di rumah. Ya Allah, goblok. Anak lu minatnya kemana? Udah kelihatan belum? Maksudnya lu kan
Sekarang lagi main mobil. Iya. Lu juga punya hobi olahraga. Suka ngikut yang mana? Dia ngikutnya kayaknya dia berenang, suka berenang. Berenang. Iya. Terus dia sempat main bola tapi nggak lanjut karena setiap dioper dia tahannya pakai tangan gini. Nggak boleh nak. Kiper aja. Disuruh kiper nggak mau, bajunya beda katanya. Jadi nggak bisa jadi pesepak bola kalau begini nih. Lu kalau lagi ngoprek-ngoprek mobil dia nggak ada penasaran ya? Suka juga. Nah, di buku gambarnya sekarang suka gambar mobil sama robot gitu. Oke. Tapi lu otomotif lagi serius-serius ya? Tipis-tipis lah. Cuman karena Kenapa ngangkatnya mobil-mobil lama? Mungkin karena suka aja bentukannya dan sekarang udah mobil-mobil modelnya futuristik sekali kan. Iya. Tapi jangan-jangan ya kan dia punya baru ngangkat Astina nih, Pak. Iya, Astina iya. itu kan salah satu mobil yang dulu di eranya kita masih kecil ngeliat mobil tuh, ih keren. betul, eranya bapak Lampunya saya itu. begini. Lampunya bisa begini. Iya. Itu eranya bapak saya juga. Iya. Iya benar. Nah, kayaknya itu lagi tuh maksudnya apa namanya Benda korbannya masa kecil. Masa kecil. Bapak itu nggak punya mobil, tapi dia paham. Oh ini 4x4 ini dia tahu memang, tapi dia sampai dia meninggal belum sempat beli mobil. Jadi saya kayak, oh ini yang dulu dia bahas. Sempat juga itu Astina. Dulu ada tabloid Auto. Kan setiap modifikasi mobil masuk di situ. Setiap hari apa ya terbitnya, sama lah kayak majalah bola gitu, koran-koran bola dia suka beli. Nah, suka digunting-gunting, ditempel, kayak gitu-gitu. Jadi dengan modelnya Astina tuh, wah ini pernah saya lihat dan modelnya juga klasiknya dapat, tapi harganya dibandingkan mobil lain yang lampunya pop up, ini yang paling terjangkau. Tapi harga-harga mobil-mobil yang lu angkat itu lu sampaikan real harganya ke bini? Real. Real demi real karena approval dari dia. Oke. Yang penting itu. Iya, karena kan saya diskusi juga ini bakalan jadi konten juga nantinya. Dia tahu value-nya bakalan kepake juga ini. Dia mah terbuka sih. Justru dia yang tidak tahu hobinya apa. Saya bilang, iya cobalah. Sampai saya suruh kau ikut ini aja main apa pedal. tuh? Pedal. Dia enggak mau. Tapi akhirnya itu tenis dia ikut. Dia ajakin temennya. Karena dia tiap paling kosong. Hobinya masa ini, Pak. Tengah malam nontonin host live di itu toko oren, dia nontonin terus kalau ada yang ngantuk direkam layar. Jadi hostnya lagi ngantuk. Oke bunda, kerupuknya bunda kalau banyak pak jam-jam 2, jam-jam 1. Itu hiburannya dia itu. Kayak dia coba nih kasihannya orang cari kerja malam-malam. Dia bilang begitu. Tapi di screen record. Kasihannya orang cari kerja, jadi jangan pernah mengeluh, kau yang sembarang kau rekam, saya bilang. Dia emang suka belanjanya atau suka gaya orang dagangnya? Suka belanjanya, suka belanjanya, tapi setiap sekarang kan masuk di live-nya lagi, ya nggak sengaja lah. Dia sampai ngobrol, kayaknya banyak juga orang yang jualan tuh mulainya pas malam, karena orang lagi tidur begini niatnya udah mau tidur tapi masih buka HP, itulah. Bunda, ada yang saya pernah lihat dia udah ngigo, ya di atas meja. Ya jadi kayaknya dia itu pikirannya udah di rumah kali ya. Mana kunci motor, mana apa mungkin di atas meja. Dia ngomong begitu tapi keluar di mulutnya, terus tatapannya kosong gitu. Dicekot aja bunda, dicekot. Lucu loh. Dan itu skillnya juga tuh host begitu. Tidak boleh dead air. Harus diisi terus. Betul. Jadi kalimatnya tuh udah template keluar otomatis. Iya. Oke bunda, mau dicek. Oke, di spill barangnya ya bunda, di spill barangnya ya cantiknya, ini barangnya ya cantiknya. Oke bunda, lanjut lagi kayak tarik napasnya tuh jago dia ngaturnya. Jadi istri saya tidak ada hobi sampai sekarang. Terakhir cuman itu tenis. Tapi kalau saya mau beli ini deh, saya mau coba lari deh. Support dia. Tapi lu nggak ajak hal-hal yang lu lakukan gitu yang bisa Yuk bareng gitu. Kayak lari kan bisa bareng dong. Iya bisa bareng, tapi
kalau dia lari cuman sedikit habis itu capek gitu. Ya bisa semua juga hampir semua begitu. Kecuali Andika ya. Kalau Andika yang capek, istrinya mau kenceng banget. Oh iya. Beda level. Udah PS3, PS4 gitu ya. Beda level. Oh iya. Iya. Nah, itu istri saya. Makanya Andika kalau ribut sama bininya, Andika kabur, dikejar sama bininya. Mau kemana? Nggak akan bisa gitu. Lari di samping gini. Jadi kalau quality time lu sama istri ngapain biasanya, Rif? Kan udah gede nih, 7 tahun anak lu. Jalan nggak berdua sama bini? Jalan. Nonton stand up sukanya. Masih dunia lu juga. Tapi kan dunia lu juga bener. Belajar lagi tuh. Kayak, misalkan ngajak bini lu belajar debus gitu, nggak ada keinginan. Belajar debus gitu. Ilmu-ilmu hitam. Naik gunung. Kan benar. Nyobain naik Itu gunung. karena diajakin Zawin. Tapi ternyata nagih juga sih. Pengen ngajakin istri. Nah tapi kalau ya Anda bilang quality time-nya, nonton paling up atau pergi di mall. Itu saja sih. Tapi lu masih sering, maksudnya yuk kita jalan berdua aja nggak usah bawa anak gitu. Iya. Masih sering lu lakuin? Masih sering dilakuin tapi agak susah waktunya karena saya kan tidak punya itu babysitter. Bukan itu yang ini. Kalau ini ada. Kalau ini enggak ada pusing saya. Itu ART tidak ada, jadinya ada yang freelance, jadi saya harus atur jadwal dulu. Bisa anda temani di rumah, baru saya jalan kayak begitu. Berarti kalau kayak staycation berdua sama bini lu itu udah jelas nggak memungkinkan. Iya jarang sih. Nggak ada kepikiran adiknya Sabita? Nah itu juga, saya udah kepikiran. Istri saya juga udah mau sih. Jadi saya dikasihnya. Emang nggak mau? Dia agak takut karena dia apa namanya itu sesar. Dan sesarnya dia itu karena sampai leher. Tapi pakai resleting sih. Dia sempat trauma karena itunya sakit. Jadi ternyata agak pulang dari rumah sakit dia sakit perutnya. Kenapa ini? Ternyata di bekas jahitannya itu ada nanah. Jadi dibongkar lagi deh. Dibongkar lagi. Terus setiap jadwal itu saya kan selalu temani dia pas jadwalnya itu. Jadi saya lihat itu tapi saya tahan juga. Kayak harus kuat nih, kalau saya lemah dia juga nggak enak ini. Nah cuman ada satu waktu itu kayaknya susternya masih baru atau magang kali ya. Jadi pas dia pertama masuk dia dipencet, nananya itu udah banyak keluar. Dia kayak dia sandar di tembok begini. Kenapa mbak? Gak apa, saya belum makan. Saya belum makan. Terus temannya bilang kayak, dia takut sama darah. Saya bilang baru kayaknya kasihan dia. Jadi dia kayak, Padahal dia perawat. iya. Mungkin dia pikir, harusnya saya masuk tentara itu.